Halo semuanya, selamat datang di video kelompok kami. Di sini, kami akan membahas tentang sejarah retorika di Indonesia. Semoga apa yang kita sampaikan melalui video ini dapat menambah pengetahuan kalian semua. Selamat menonton, enjoy! Sebelum kalian melihat video ini, kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan diri. Kelompok kami beranggotakan Siva Aisyah Nur Ramadanti, Ariana Oktavia, dan Iluh Diana Lestari. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang sejarah retorika di Indonesia. Sebelum itu, sebagai pendahuluan, kalian tahu tidak jika kemampuan berbicara yang dimiliki seseorang itu bisa merupakan bakat? Tetapi, kemampuan berbicara ini memerlukan pengetahuan dan latihan agar lebih bisa dikembangkan lagi. Kemampuan berbicara ini merupakan sebuah karunia dari Tuhan. Berbicara bukan hanya digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, dalam hal berbicara ini tidak bisa lepas dari ilmu yang bernama retorika. Hayo, kalian tahu tidak apa itu ilmu retorika? Kalau tidak tahu, yuk mari kita bahas tuntas mengenai apa itu ilmu retorika dan sejarahnya di Indonesia. Jadi, secara etimologis, retorika yang berasal dari bahasa Yunani memiliki arti sebagai suatu seni berbahasa dan berbicara. Retorik yang berasal dari bahasa Inggris memiliki arti kecakapan atau kepandaian berpidato dan berbicara. Di samping itu, retorika juga dapat dipandang sebagai suatu seni berbicara. Namun, jika ditelaah secara mendalam, batasan-batasan pengertian itu secara esensial mengandung makna yang sama dan mengarah pada suatu kesimpulan umum, bahwa retorika merupakan seni dan kepandaian berbicara atau berpidato dengan menggunakan segala teknik berkomunikasi dan mengajak khalayak ramai pendengar untuk memahami dan menerima maksud dari pesan yang disampaikan oleh pembicara secara tepat dan meyakinkan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, pengertian retorika juga berkembang dan terumuskan dalam berbagai bentuk pengertian sesuai dengan keilmuan para ahli. Seperti dalam sejarahnya, terdapat pengertian menurut para filsuf, seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato. Sejarah retorika. Sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, istilah retorika sudah mulai dikenal pertama kali di Yunani dan kemudian mulai berkembang pada zaman Aristoteles, Plato, dan Socrates. Gorgias 480-370 sebelum Masehi dipandang sebagai tokoh pertama dalam ilmu retorika. Pada awal mulanya, ilmu retorika ini digunakan oleh orang-orang Syracuse atau sebuah koloni Yunani di Pulau Sicilia untuk mendapatkan haknya kembali. Mereka seringkali mendapatkan penindasan dari para tiran atau kelompok yang senang untuk menggusur tanah. Akhirnya, pada sekitar abad 465 sebelum Masehi, para rakyat mampu melakukan revolusi dan pemerintah kembali memberikan tanah kepada pemilik yang sah. Namun, untuk mengambil hak tanahnya, masyarakat harus mampu meyakinkan mahkamah hanya secara lisan saja, karena pada waktu itu belum ada sertifikat tanah. Selanjutnya, para tokoh-tokoh aliran retorika klasik seperti Gorgias, Isokrates, Protagoras,
Phidias dan Lysias berpandangan bahwa melalui bertutur kata seperti fasih berbahasa, memainkan ulasan, dan keterampilan menggunakan emosi dapat digunakan untuk memenangkan suatu kasus atau permasalahan yang kemudian mereka sebut sebagai retorika. Sementara itu, aliran pertama retorika modern lebih menekankan pada proses psikologis yang selanjutnya dikenal dengan aliran epistemologis. Aliran ini mengkaji mengenai retorika klasik dalam perspektif psikologi kognitif. Aliran kedua retorika modern dikenal dengan sebutan retorika belletris atau belles lettres, dalam bahasa Perancis berarti tulisan yang indah. Dalam perjalanannya pada abad ke-20, retorika dipahami sebagai suatu keterampilan dan seni berbicara, baik yang didapatkan secara alamiah atau bakat atau talenta, maupun yang didapat melalui keterampilan atau pelatihan. Mari kita bahas mengenai aliran retorika modern. Retorika modern ditandai dengan munculnya Renaissance atau abad pencerahan, yaitu yang terjadi sekitar tahun 1200-an. Menurut Jalaluddin Rahmat, ada 3 nih aliran retorika modern. Apa saja? Yang pertama adalah aliran epistemologis. Epistemologis ini membahas teori pengetahuan, asal-usul, sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Pemikiran epistemologis berusaha mengkaji retorika klasik dalam sorotan perkembangan psikologi kognitif, yakni yang membahas proses mengenai mental. Nah, yang kedua ada aliran belles lettres. Belles lettres maksudnya dalam bahasa Prancis adalah tulisan yang indah. Retorika belletris sangat mengutamakan keindahan bahasa, segi-segi estetis pesan, kadang-kadang bahkan mengabaikan segi informatifnya itu sendiri. Tokoh aliran ini adalah Huxley. Yang ketiga ada aliran elokusionis. Aliran ini menekankan teknik penyampaian pada pidato. Tokohnya yakni Gilbert Austin. Ia bahkan memberi petunjuk praktis penyampaian pidato, yaitu pembicara tidak boleh melantur, mengarahkan matanya langsung kepada pendengar, dan bahkan harus menjaga ketenangannya loh. Selanjutnya ada metode retorika klasik. Metode retorika klasik yakni cara atau langkah-langkah bagaimana suatu pidato itu atau presentasi disusun hingga disampaikan kepada publik. Nah, langkah-langkah ini mengacu pada pengembangan pidato di era Yunani dan Romawi. Ada 5 nih metode retorika klasik. Yang pertama, inventio atau heuresis. Heuresis adalah penemuan atau penelitian materi-materi. Langkah ini meliputi kemampuan untuk menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan memilih materi yang cocok untuk suatu pidato. Bahan-bahan yang dipilih haruslah mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan hati. Yang kedua ada disposio atau taksis atau aikomia. Nah, ini adalah penyusunan atau pengurutan materi atau argumen dalam suatu pidato berdasarkan prinsip-prinsip yang masuk akal. Kemampuan menganalisis penemuan-penemuan dan membandingkan pemikiran dahulu dengan sekarang. Yang ketiga ada elokosio atau leksis, yaitu pengungkapan atau penyajian suatu gagasan di dalam bahasa yang berdasarkan kepada komposisi, kejelasan, langgam bahasa,
kerapian, kemurnian, ketajaman, dan kesopanan, kemegahan dan hiasan pikiran dengan upaya dari retorika tersebut. Yang keempat ada memoria dan mneme. Memoria dan mneme sendiri yaitu menghafalkan pidato. Langkah ini merupakan latihan untuk mengingat gagasan-gagasan dalam suatu pidato yang telah disusun. Yang kelima ada aksio atau hipokrisis. Aksio atau hipokrisis ini adalah menyajikan pidato. Faktor yang harus diperhatikan oleh pembicara dalam penyajian ini adalah suara. Elemen terpenting itu jadinya teman-teman suara. Sikap kita juga gerak-gerik yang ditunjukkan dalam penyampaian pidato. Nah, selanjutnya kita membahas sistematika penulisan retorika klasik. Nih, gaya penulisan pada era Yunani dan Romawi mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Aristoteles, Cicero, dan Quintilianus. Tokoh-tokoh ini membagi lagi loh rangka-rangka pidato itu menjadi 5 bagian. Apa saja? Yang pertama ada poem atau exordium. Ini merupakan bagian pembukaan atau introduksi dalam suatu pidato, yaitu pembukaan harus jelas, sopan, dan singkat. Yang kedua ada narasio atau diogesis, adalah suatu pernyataan mengenai kasus yang dibicarakan. Narasio mengandung pernyataan mengenai fakta-fakta awal yang jelas, dipercaya, singkat, dan menyenangkan. Yang ketiga ada agon atau argumen, adalah suatu usaha menyajikan fakta atau bukti untuk membuktikan masalah atau kasus yang tengah dibicarakan. Yang keempat ada refutatio atau lisis. Bagian ini berisi penolakan terhadap fakta yang berlawanan. Yang kelima ada peroratio atau epilogos. Bagian ini merupakan suatu kesimpulan atau rangkuman dari apa yang telah dikemukakan oleh si pembicara tadi dengan cara membangkitkan emosi si pendengarnya melalui pidato yang dibawakan olehnya. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas lagi mengenai kajian dari retorika itu sendiri. Nah, kajian dalam retorika itu sendiri ada 2, yakni yang pertama dialogika. Dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, 2 orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam satu proses pembicaraan. Bentuk dialog yakni diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan debat. Yang kedua ada monologika. Monologika yaitu ilmu tentang seni berbicara monolog, hanya seorang saja yang berbicara. Di antaranya pidato, ceramah, dan pembawa acara. Nah, kesimpulannya dari materi kita kali ini adalah retorika sebagai seni berbicara dapat diperoleh melalui bakat alami atau talenta. Retorika dipandang sebagai suatu seni untuk berbicara dengan baik melalui penyampaian, gagasan, dan pemikiran. Retorika menempatkan berbicara sebagai sebuah keterampilan teknis yang dapat dipelajari. Karena melalui pembelajaranlah seorang penutur bahasa dapat berlatih sehingga terampil dalam berbicara. Nah, sekian teman-teman tampilan kami yang bisa dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan dan membantu teman-teman agar kita semua dapat terampil dalam berbicara. Terima kasih, bye-bye, sampai jumpa.